Kabut pagi menggantung rendah di atas sungai Martapura. Suaranya tenang, tapi di balik ketenangan itu terdengar riuh pelan dari arah pasar. Teriakan pedagang sayur, bunyi palu timbangan, dan aroma ikan segar bercampur dengan wangi tanah basah setelah hujan semalam. Disinilah denyut hidup warga kecil berdetak setiap hari, tempat peluh, tawa, dan kadang juga air mata bersatu tanpa banyak bicara. Di antara keramaian itu, muncul wajah baru yang belum pernah dilihat orang pasar sebelumnya. Seorang perempuan muda dengan rambut hitam panjang tergerai, kulitnya bersih, matanya teduh tapi tajam. Ia berjalan pelan membawa keranjang besar berisi daging yang terbungkus rapi. Bajunya sederhana, tapi langkahnya teguh seperti orang yang tahu persis kemana ia akan pergi. Namanya Laras Ayu. "Permisi Bu Siti," ucapnya lembut ketika berhenti di depan lapak tua yang sudah puluhan tahun berdiri. "Boleh saya buka di sebelah sini, Bu Siti?" Perempuan paruh baya berwajah keras tapi berhati lembut, menatapnya sekilas. "Kau penjual baru?" "Ya, asal jangan rebut pelanggan orang," katanya setengah bergurau, setengah menguji. Laras tersenyum, senyum yang terlalu tenang untuk ukuran gadis muda di tempat asing. "Saya cuma mau coba peruntungan, Bu. Daging saya tidak banyak." Ia menata lapaknya dengan rapi, menaruh potongan daging merah di atas meja kayu bersih yang ia bawa sendiri. Tidak ada lalat, tidak ada bau amis, hanya warna merah segar berkilau di bawah sinar matahari pagi. Tak butuh lama, beberapa pembeli berhenti. Salah satunya Pak Rukman, tukang sayur yang terkenal cerewet. "Wah, dagingnya masih hangat, Neng. Ini daging sapi kampung?" tanyanya sambil memerhatikan potongan besar yang tampak empuk. "Iya Pak," jawab Laras pelan. "Baru dipotong tadi subuh." Ia berbicara sopan, tapi ada sesuatu dalam nadanya, entah ketenangan, entah jarak yang membuat orang merasa segan untuk bertanya lebih jauh. Pak Rukman membeli sekilo. Ia tersenyum puas setelah menimbang. "Kalau enak, besok saya balik lagi." Dan seperti itulah awalnya. Pembeli pertama datang, lalu yang kedua, dan sebelum siang tiba, lapak Laras menjadi pusat perhatian di antara deretan kios tua yang berkarat. "Dagingmu ini beda, Neng," celetuk seorang ibu muda sambil tertawa. "Empuk sekali rasanya. Ada manis-manisnya gitu." Laras hanya tersenyum. "Kalau masaknya pakai hati, dagingnya juga ikut lembut, Bu." Kata-katanya terdengar ringan, tapi bagi beberapa orang yang mendengarnya, ada nada aneh di balik kalimat itu. Sesuatu yang sukar dijelaskan. Menjelang sore, Bu Siti menghampirinya lagi. "Cepat sekali habis daganganmu." Biasanya penjual baru itu sepi dulu. Laras menunduk sopan. "Mungkin orang suka yang segar, Bu. Saya cuma beruntung." Bu Siti mengangguk, tapi pandangannya tertahan pada tangan Laras. Jemarinya lentik tapi penuh goresan halus, seperti tangan orang yang sudah lama memegang pisau. Sore itu, ketika pasar mulai sepi dan matahari menurunkan sinarnya, Laras membereskan lapaknya. Ia berjalan pelan ke arah sungai di belakang pasar, tempat perahu kecil bersandar. Airnya keruh, tapi pantulannya memperlihatkan wajahnya sendiri tenang, tanpa emosi. Dari tasnya, ia mengeluarkan seutas kalung tua. Di bandulnya terukir nama ibu. Laras menggenggamnya erat. "Besok aku mulai lagi, Bu," bisiknya. Malam datang pelan di tepi sungai. Rumah-rumah panggung mulai menyalakan lampu minyak. Di salah satu rumah kayu kecil, nyala api kompor berkelap-kelip menerangi dinding yang mulai menghitam. Laras membuka pintu dan masuk. Seorang pria tua duduk di kursi reot, menajamkan pisau panjang di tangannya. "Sudah habis semua, Laras?" Suaranya serak, dingin. Laras meletakkan keranjang kosong di lantai. "Sudah, Ayah. Orang-orang suka seperti biasa." Pria itu, Pak Jaya Wiratma, menatap putrinya dengan mata dalam, penuh rasa puas tapi juga kehampaan. "Bagus. Jangan lupa, besok subuh kita harus siap lagi. Pasar tidak boleh sepi. Orang lapar tak peduli dari mana makanan mereka berasal." Laras menatap pisau di tangannya, lalu menatap mata ayahnya. "Aku mengerti, Ayah." Sunyi menggantung di antara mereka. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Di bawah meja, ember besar berisi air berwarna merah tua bergoyang pelan terkena angin malam. Pak Jaya mengangkat wajahnya, menatap kalung yang tergantung di dinding. "Kalung itu masih kau simpan?" Laras mengangguk. "Kalung ibu, aku tak bisa buang." Pak Jaya menghela napas berat. "Jangan sebut nama itu malam-malam. Dia sudah lama pergi." Laras menunduk. "Maaf, Ayah. Aku cuma rindu." Di luar,
Hujan tipis mulai turun. Di dalam rumah, suara pisau digesek dengan batu asah kembali terdengar. Panjang, berulang, dan entah kenapa terdengar seperti doa yang dipanjatkan dengan cara paling kelam. Dan di saat itu, di kejauhan, lonceng pasar berbunyi pelan tanda hari sudah berganti. Esok, lapak daging segar Bularas akan kembali buka lebih ramai, lebih segar, dan mungkin lebih berdarah dari sebelumnya. Matahari baru saja naik di atas sungai Martapura, membelah kabut tipis yang menutupi pasar. Suara ayam berkokok bersahutan dengan langkah para pedagang yang mulai membuka lapak. Di antara keramaian itu, lapak daging segar Bularas kembali menjadi pusat perhatian. Potongan dagingnya merah muda, bersih, dan tampak begitu segar seperti baru dipotong. Bularas, saya pesan 2 kilo ya, yang bagian paha itu, kata seorang ibu muda sambil tersenyum. Baik bu, ini potongan paling lembut, jawab Laras lembut sambil menimbang. Tangannya cekatan, matanya fokus, dan senyumnya tetap sama tenang, seolah tak ada rahasia di balik ketenangan itu. Sementara ia melayani pembeli, dari jauh seorang lelaki berdiri memperhatikannya. Wajahnya teduh, kulitnya agak gelap, dan di tangannya ada keranjang berisi ayam hidup. Namanya Bagas. Pedagang ayam di pasar itu dikenal ramah dan ringan tangan. Sejak Laras datang, entah mengapa ia selalu merasa ingin menjaga perempuan itu bukan karena rasa iba, tapi karena sesuatu yang halus dan sulit dijelaskan. Ia mendekat. Pagi Bu Laras, sapa Bagas. Suaranya hangat. Laras menoleh sekilas, tersenyum tipis. Pagi juga, Mas Bagas. Mau beli daging juga? Bagas tertawa kecil. Saya kan pedagang ayam Bu, tapi bolehkan sesekali cicip dagingmu? Katanya rasanya beda dari yang lain. Laras menatapnya beberapa detik. Ada sesuatu di sorot matanya, antara ramah dan waspada. Boleh saja Mas, tapi jangan kaget ya. Daging saya memang punya rasa sendiri. Bagas mengangguk, tak terlalu mengerti maksud kalimat itu. Saya percaya, kalau yang jual sebaik kamu, pasti rasanya istimewa. Hari itu mereka berbincang lama. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat Bagas merasa nyaman sementara Laras, untuk pertama kalinya sejak lama, merasa seperti manusia biasa. Ia bahkan tertawa kecil ketika Bagas menceritakan kisah lucu tentang ayam-ayamnya yang kabur ke sungai. Namun di balik tawa itu, ada sesuatu yang menahan Laras. Setiap kali Bagas menatap matanya dengan tulus, bayangan wajah sang ibu muncul, wajah pucat dengan mata yang kosong, dan suara ayahnya berbisik dari jauh. Jangan percaya siapapun, Laras. Dunia hanya akan memakanmu kalau kau berhenti memotongnya lebih dulu. Sore itu, setelah pasar sepi, Laras menutup lapak. Hujan turun rintik, membuat tanah di sekitar pasar berubah jadi lumpur. Ia berjalan pulang menyusuri tepi sungai, keranjang kosong di tangannya. Dari arah belakang, langkah kaki mengikuti. Bu Laras, panggil Bagas sambil berlari kecil membawa payung bambu. Saya antar pulang ya. Hujan begini bahaya lewat jembatan. Laras terdiam sejenak, lalu mengangguk. Terima kasih Mas Bagas. Mereka berjalan beriringan di bawah payung sempit. Angin membawa aroma sungai, bau amis bercampur wangi basah kayu tua. Bu Laras, boleh saya tanya sesuatu? Kata Bagas pelan. Apa? Kamu selalu jual daging paling segar. Tapi, siapa pemasokmu? Saya nggak pernah lihat kamu terima kiriman dari manapun. Langkah Laras melambat. Saya punya tempat potong sendiri di luar kota, biar dagingnya tetap bersih. Bagas mengangguk, tapi dalam hatinya ada rasa penasaran yang tumbuh. Malam itu, di rumah kayu tepi sungai, Pak Jaya duduk di dapur menajamkan pisau. Laras datang membawa uang hasil jualan. Hari ini laku semua, Ayah, katanya pelan. Pak Jaya tersenyum miring. Bagus, besok kita potong lagi ya. Laras ragu sejenak. Ayah, sampai kapan kita harus begini? Pak Jaya menatapnya tajam. Begini bagaimana? Ini hidup kita nak. Orang makan karena lapar. Kita hanya memberi apa yang mereka mau. Tapi, mereka tidak tahu dari mana asalnya, Ayah. Dan jangan biarkan mereka tahu. Potong Pak Jaya dingin. Ia berdiri, mendekati anaknya. Kau pikir dunia akan kasihan kalau tahu kebenaranmu? Tidak, Laras. Mereka akan membakarmu hidup-hidup. Laras menunduk. Di lantai, air berwarna merah masih menetes dari meja kayu. Ia menatapnya lama, lalu berbisik. Tapi Ayah, aku mulai bermimpi, setiap malam.
Wajah-wajah mereka datang. Mereka memanggil namaku. Pak Jaya berhenti menajamkan pisaunya. Itu cuma rasa bersalah. Dan rasa bersalah adalah tanda bahwa dagingnya sempurna. Suara batu asah kembali menggesek baja, menimbulkan bunyi panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Keesokan harinya, pasar kembali ramai. Tapi hari itu, ada kabar yang membuat suasana berubah. Seorang petugas ronda berlari masuk ke area pasar sambil berteriak. Ada orang hilang semalam. Pedagang ayam, si Bagas, belum pulang sejak sore. Orang-orang saling pandang, suara pasar mendadak hening. Beberapa menatap ke arah lapak Laras. Bukannya sore kemarin dia sempat bantu Bu Laras pulang ya? Bisik buruk Mini pelan. Bu Siti menoleh. Wajahnya tegang. Iya. Aku juga lihat mereka jalan bareng. Laras berdiri diam di balik meja. Wajahnya tenang tapi matanya kosong. Semoga dia baik-baik saja, katanya lirih. Namun di sudut bibirnya, terselip senyum kecil samar. Hampir tak terlihat seperti seseorang yang tahu lebih banyak dari yang diucapkan. Menjelang sore, hujan kembali turun. Di rumah kecil di tepi sungai, lampu minyak bergoyang tertiup angin. Laras duduk di kursi tua, menatap pisau besar di atas meja. Di luar, air sungai mengalir perlahan, membawa sesuatu yang tenggelam diam-diam, sesuatu berwarna merah, hanyut bersama arus. Dan di kejauhan, lonceng pasar berdentang satu kali, pelan, seolah memberi tanda bahwa rasa sejati baru saja lahir kembali malam itu. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya pergi dari Martapura. Pasar masih setengah sepi, hanya suara percikan air dan langkah tergesa para pedagang yang baru datang. Namun ada yang berbeda. Tidak ada tawa, tidak ada sapaan riuh seperti biasa. Orang-orang bicara dengan suara pelan, seolah takut didengar oleh sesuatu yang tak terlihat. Sejak hilangnya Bagas, pasar menjadi tempat penuh bisik-bisik. Aku dengar dia terakhir kali terlihat di dekat lapak Bu Laras, bisik buruk Mini kepada temannya. Ah, jangan sembarang ngomong, sahut yang lain. Laras itu orangnya halus, gak mungkin. Tapi memang, dagingnya kok makin banyak ya. Padahal katanya stoknya dari luar kota. Kabar itu berputar cepat seperti angin pagi, menyusup di antara lapak sayur, ikan, dan rempah. Laras mendengarnya, tentu saja. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia menata daging di meja, potongan demi potongan, rapi seperti karya seni. Tidak ada getar di tangannya, seolah telinganya tuli terhadap segala omongan. Di seberang pasar, mobil hitam berhenti pelan. Dari dalamnya turun seorang pria berjaket coklat tua. Wajahnya tegas, matanya tajam Inspektur Dimas. Ia berjalan menyusuri lorong pasar yang basah, menatap sekeliling. Tempat ini selalu ramai, tapi hari ini sunyi. Gumamnya. Petugas muda di belakangnya mengangguk. Iya Pak, orang-orang takut. Mereka bilang ini bukan pertama kalinya ada yang hilang di sekitar sini. Dimas berhenti di depan lapak Laras. Di sana, di bawah sinar matahari yang mulai menembus kabut, Laras tampak sibuk membungkus pesanan. Wajahnya bersih, mata teduh, tapi ada sesuatu dalam keteduhan itu yang membuat dada Dimas terasa aneh. Ia berdiri beberapa detik, memperhatikannya. Selamat pagi, sapanya akhirnya. Laras menoleh, sedikit terkejut tapi tidak gugup. Pagi Pak, mau beli daging. Saya hanya ingin bertanya sedikit, kata Dimas sambil menunjukkan kartu identitasnya. Saya dari kepolisian. Ada laporan tentang orang hilang, namanya Bagas. Ibu kenal. Laras berpura-pura berpikir. Bagas. Oh, iya. Pedagang ayam, kan? Dia sering mampir ke sini. Tapi sudah beberapa hari saya tidak lihat. Nada suaranya tenang, terlalu tenang. Dimas mengangguk, menatap meja daging di hadapannya. Daging itu tampak segar sekali, tak ada bau, tak ada lalat. Tapi di ujung meja, ia melihat sesuatu bekas tetesan merah yang hampir kering di lantai, menetes dari bawah timbangan. Boleh saya lihat tempat penyimpanan daging Anda? Tanya Dimas lembut. Maaf Pak, di sini tidak ada gudang. Semua stok saya simpan di rumah supaya tetap segar. Dimas menatapnya lebih lama, mencari tanda-tanda kegelisahan. Tapi yang ia temukan hanya sepasang mata yang tenang, terlalu tenang, untuk seseorang yang sedang diperiksa polisi. Kalau begitu, katanya akhirnya, sore nanti saya akan mampir ke rumah ibu untuk memastikan. Sekadar formalitas. Silakan Pak, jawab Laras dengan senyum tipis. Rumah saya di tepi sungai, dekat jembatan kayu. Tidak sulit menemukannya.
Begitu Dimas pergi, Laras menarik napas pelan. Ia menatap sisa daging di meja, lalu berbisik hampir tak bersuara, dia datang juga akhirnya. Ayah, sore itu, hujan turun deras. Dimas datang sendirian ke rumah Laras. Lampu minyak menyala redup di dalam, bayangan bergoyang di dinding. Laras menyambutnya sopan. Masuk Pak. Maaf kalau rumah saya sederhana. Dimas menatap sekeliling. Rumah kayu kecil itu tampak bersih, terlalu bersih. Tidak ada bau amis, tidak ada darah. Semua tertata rapi. Hanya satu hal yang menarik perhatiannya. Sebuah kalung tua tergantung di dekat jendela, berbandul nama ibu. Kalung yang indah, katanya pelan. Itu peninggalan almarhumah ibu saya. Jawab Laras datar. Mereka menuju dapur. Laras membuka lemari pendingin besar di sudut ruangan. Potongan daging disusun rapi, dibungkus plastik bening. Semua berlabel, sapi kampung. Silakan diperiksa Pak, katanya lembut. Dimas memeriksa satu persatu. Semuanya tampak normal. Tapi ketika ia yongkok, matanya tertuju pada sesuatu di bawah lemari, bekas cairan menetes ke lantai, warna merah muda pudar, dan masih hangat. Ini apa? Tanya Dimas, menunjuk bekas itu. Oh, itu bocoran dari freezer Pak. Saya sudah minta tukang servis datang minggu depan. Jawabannya terdengar wajar, tapi entah mengapa dada Dimas terasa berat. Ia berdiri, menatap Laras lagi, dan saat itulah, untuk sesaat, sekelebat bayangan muncul di benaknya seorang anak perempuan kecil, berlumuran lumpur, menatapnya dengan mata ketakutan di sebuah operasi penyelamatan belasan tahun lalu. Mata itu, mata yang sama. Dimas menelan ludah. Kita pernah bertemu, ya? Laras menatapnya sebentar, lalu tersenyum samar. Mungkin Pak, dunia ini kecil, hening. Hanya suara hujan di atap. Dimas menatapnya beberapa detik lebih lama dari seharusnya, lalu berkata pelan, kalau ibu tahu sesuatu tentang Bagas, sekecil apapun, tolong beritahu saya. Tentu Pak, saya juga berharap dia segera ditemukan, jawab Laras lembut. Ketika Dimas melangkah keluar, Laras berdiri di depan jendela menatap punggungnya yang menjauh. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi di matanya ada sesuatu yang aneh campuran rasa takut, nostalgia, dan rasa lapar yang tak bisa dijelaskan. Di luar, hujan semakin deras. Sungai meluap pelan, membawa arus merah muda yang samar, dan di bawah jembatan kayu tempat air mengalir, seekor anjing menggonggong keras, seolah mencoba memperingatkan sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh naluri hewan. Malam itu, di dalam rumah kecil tepi sungai, Laras duduk sendirian di dapur. Pisau besar tergeletak di atas meja, masih berkilau. Ia memandangi kalung ibunya lama sekali, lalu berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar. Dia akan datang lagi besok, Ayah. Tapi aku sudah siap. Hujan sudah reda, tapi langit Martapura masih kelabu. Di kantor polisi kecil dekat pasar, Inspektur Dimas menatap laporan di tangannya. Kertas itu lembab, sebagian hurufnya luntur oleh air hujan, tapi satu kalimat masih bisa dibaca jelas. Sampel daging menunjukkan kandungan yang tidak sesuai dengan daging sapi biasa. Dimas menghela napas. Matanya lelah, tapi pikirannya terus berputar. Ia tahu laporan itu belum cukup untuk menuduh siapapun, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang menolak diam. Entah kenapa, setiap kali mengingat wajah Laras, ada rasa aneh seperti deja vu yang bercampur iba dan ketakutan. Pak Dimas, panggil seorang petugas muda. Kami sudah tanyai para pedagang di pasar. Katanya Bu Laras itu orangnya pendiam. Tapi, sejak dia datang, banyak kejadian aneh. Dimas menatap petugas itu. Aneh bagaimana? Kadang malam-malam, lampu rumahnya masih menyala. Dan beberapa warga lihat dia ke arah sungai, bawa karung besar. Karung? Iya Pak, tapi nggak ada yang berani tanya. Dimas menutup map itu pelan. Jangan sebarkan gosip kemana-mana. Kita cari bukti dulu. Siap, Pak. Petugas muda itu pergi, tapi bisikan pasar sudah menyebar lebih cepat dari yang bisa ia kendalikan. Malam itu, Laras duduk di depan jendela, menatap hujan yang turun lagi. Api kecil dari lampu minyak menari di dinding, menciptakan bayangan yang bergerak seolah hidup. Di luar, suara serangga dan gemericik air sungai berpadu menjadi lagu yang muram. Di pangkuannya, kalung tua peninggalan ibunya masih ia genggam erat. Kadang ia merasa kalung itu berdenyut pelan seperti nadi. Suara ayahnya terngiang di kepala. Ingat Laras,
Rasa sejati tidak datang dari makanan, datang dari ketakutan orang yang memakannya. Ia menutup mata, menekan telinga, tapi suara itu tidak mau pergi. Dalam gelap, Laras mulai berhalusinasi. Ia melihat bayangan Bagas berdiri di tepi sungai, memandangnya tanpa wajah, hanya siluet hitam yang meneteskan air dari tubuhnya. Laras. Suara itu lirih, seperti datang dari bawah air. Ia membuka mata dan sadar dirinya sendirian, tapi air matanya menetes tanpa sadar. Aku tidak ingin begini, bisiknya. Keesokan harinya, Dimas kembali ke pasar. Ia tidak mengenakan seragam, hanya kemeja lusuh dan jaket hitam. Ia menyamar sebagai pembeli biasa. Dari kejauhan, ia melihat Laras sibuk menata daging. Semua tampak normal kecuali satu hal. Di sudut lapak, ada wadah kecil berisi bunga melati segar. Buat apa bunga itu? Tanya Dimas ketika akhirnya mendekat. Laras tersenyum samar. Biar baunya tidak menusuk. Bau daging, bau masa lalu. Jawabnya pelan. Jawaban itu membuat Dimas terdiam. Ia memperhatikan tangan Laras yang halus namun kuat. Cara ia memegang pisau dengan presisi. Seolah setiap gerakan sudah dilatih bertahun-tahun. Bu Laras, katanya pelan. Saya penasaran. Apa yang membuat ibu memilih berjualan daging? Bukan sayur atau ikan seperti pedagang lain. Laras menatapnya sejenak. Karena daging mengajarkan saya satu hal, Pak. Apa itu? Bahwa hidup dan mati hanya dipisahkan oleh ketajaman niat. Dimas tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengangguk pelan, pura-pura tersenyum. Tapi di dalam hati, ia tahu kalimat itu bukan sekadar filosofi dagang. Itu adalah pengakuan terselubung atau mungkin peringatan. Malamnya, di kantor polisi, Dimas membuka berkas lama dari arsip pusat. Ia meminta akses ke data tentang anak-anak yang diselamatkan dari kasus perdagangan manusia di Kalimantan Selatan tahun 1991. Matanya menyusuri daftar nama satu persatu. Dan di baris ke-17, ia berhenti. Laras Ayu Wiratma, usia 7 tahun, kehilangan kedua orang tua, ditemukan di sebuah gudang dengan tanda luka di tangan kanan. Dimas menatap foto kecil yang disertakan. Seorang anak perempuan berwajah pucat dengan mata yang sangat familiar. Ia menutup map itu perlahan, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Jadi kamu bukan cuma pedagang, kamu penyintas. Malam itu, Dimas tidak tidur. Di luar, angin membawa suara aneh dari arah sungai. Seperti seseorang yang tertawa pelan di kejauhan. Suara yang membuat bulu kuduknya berdiri karena ia tahu tawa itu bukan milik manusia yang damai. Sementara itu, di rumah tepi sungai, Laras menyalakan lilin dan meletakkan bunga melati di atas meja. Di hadapannya, foto tua ayahnya diletakkan di antara dua pisau. Maaf ayah, bisiknya. Aku tidak tahu apakah aku harus meneruskan atau mengakhiri semuanya. Dari luar, terdengar suara ketukan halus di pintu. Tok, tok, tok. Bu Laras. Suara Dimas, lembut tapi tegas. Saya tahu siapa kamu dulu. Laras menatap pintu itu lama, lalu tersenyum kecil. Kalau begitu Pak Dimas, katanya pelan, masuklah. Tapi bersiaplah, karena tidak semua yang kamu cari ingin ditemukan. Lampu padam seketika, dan suara sungai mengalir semakin deras seolah menyembunyikan sesuatu yang akan muncul kembali dari dalam gelap. Subuh menjemput Martapura dengan kabut yang tebal. Dari arah sungai, suara perahu kecil melintas pelan, meninggalkan riak-riak tenang di air. Di rumah kayu tepi sungai itu, Laras Ayu belum tidur. Lilin di meja sudah hampir habis. Cahayanya bergetar setiap kali angin lewat dari selapapan dinding. Di depannya terbuka buku catatan tua dengan tulisan tangan lelaki. Catatan Jaya Wiratma tentang rasa yang diwariskan. Tulisan itu milik ayahnya. Sejak kecil, Laras dilarang membuka buku itu. Tapi malam ini, rasa ingin tahu lebih kuat dari rasa takut. Ia membaca halaman pertama dengan tangan bergetar. Daging adalah simbol, bukan tentang darah, tapi tentang ingatan manusia yang tertinggal di dalam rasa. Siapa yang bisa memelihara rasa itu, akan menguasai ketakutan orang lain. Laras menutup buku itu cepat-cepat. Kalimat itu menggema di kepalanya. Sejak kecil, ia selalu mendengar ayahnya bicara tentang rasa sejati. Ia pikir itu hanya perumpamaan hidup. Tapi kini, setelah semua kejadian, ia mulai mengerti bahwa rasa sejati itu adalah obsesi, bukan kebijaksanaan. Di luar, suara burung pagi terdengar samar, tapi hatinya tetap gelap.
Ia menatap kalung ibunya di meja. "Ibu," bisiknya, "kalau aku berhenti, apakah ayah akan memaafkan?" Bayangan ayahnya seolah muncul di dinding wajah keras dengan tatapan yang tak pernah memberi ruang untuk penyesalan. Tidak ada yang perlu dimaafkan kalau semuanya demi keluarga. Suara itu hanya gema di kepalanya, tapi cukup membuat Laras menunduk dalam diam. Di kantor polisi, Inspektur Dimas sibuk menelusuri dokumen lama. Ia menemukan berkas laporan dari tahun 1987, kasus gudang pendingin Banua 5. Beberapa orang hilang, tapi tak pernah ditemukan pelaku. Salah satu nama saksi, Jaya Wiratma, jagal daging dari Martapura. Jadi ayahnya pernah diselidiki, gumam Dimas. Ia menatap foto tua yang disertakan pria berusia 40-an dengan tatapan dingin dan tangan yang kokoh. "Pak Jaya, apa yang sebenarnya kau sembunyikan dari anakmu?" Ia menutup map itu dan menatap jendela. Di luar, matahari naik perlahan, tapi sinarnya terasa redup. Ada rasa aneh yang menekan dadanya, seperti seseorang sedang menatap dari kejauhan. Sore harinya, Dimas memutuskan kembali ke rumah Laras. Ia tidak membawa senjata, hanya membawa rekaman lama dari arsip kepolisian, rekaman suara seorang anak perempuan yang diselamatkan dalam operasi 20 tahun lalu. Ketika ia mengetuk pintu, Laras muncul dengan wajah tenang, seolah sudah menunggunya. "Saya kira Bapak tidak akan datang lagi." "Saya tidak bisa pergi sebelum tahu semuanya," jawab Dimas. Mereka duduk di ruang tengah. Dimas memutar rekaman itu. Suara anak kecil terdengar di antara dengung pita kaset. "Namaku Laras. Ayah bilang ibu tidur di sungai. Aku harus bantu ayah biar ibu bangun lagi." Suara itu berhenti. Dimas menatap Laras dengan pandangan yang sulit dijelaskan. "Itu kamu, bukan?" Laras memalingkan wajah. "Itu masa lalu, Pak. Masa yang harusnya saya kubur. Tapi masa lalu itu tidak mati, Laras," kata Dimas lembut. "Ia cuma menunggu saat untuk muncul lagi." Laras menatap Dimas lama sekali, kemudian berdiri. Ia berjalan ke jendela, menatap sungai yang mulai surut. "Bapak tahu kenapa saya tetap di sini? Karena di sungai itu, semuanya berawal. Di tempat yang sama, ayah saya menanam sesuatu yang tidak pernah bisa saya hapus." "Menanam apa?" tanya Dimas pelan. Laras tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah pohon besar di tepi sungai. "Kalau Bapak ingin tahu kebenaran, datanglah ke sana saat malam bulan purnama. Tapi jangan sendirian." Malamnya, Dimas duduk di meja kerjanya, menatap peta Martapura. Di titik tepi sungai, ia menandai dengan pena merah. Tempat awal. Ia tahu risikonya besar. Tapi di balik semua ketakutan, ada sesuatu yang lebih dalam, rasa iba terhadap wanita itu. Ia mulai sadar, Laras bukan sekadar tersangka, melainkan seseorang yang terperangkap dalam warisan gelap keluarganya. Di luar, suara petir terdengar. Hujan turun lagi, membasuh kota kecil itu. Dan di antara gemuruh, terdengar samar bisikan perempuan dari arah sungai. "Kebenaran tidak pernah lahir dari cahaya, Pak Dimas. Ia tumbuh di dalam bayangan." Keesokan paginya, warga pasar menemukan bunga melati berserakan di depan lapak Laras. Tak ada tanda kehidupan di sana. Meja kosong, tirai tertutup. Tapi di papan kayu lapak itu, tertulis dengan kapur putih, "Setiap rasa meninggalkan jejak. Jangan ikuti kalau tak siap kehilangan dirimu." Malam itu Martapura seperti berhenti bernapas. Udara lembab, angin berhenti berhembus, dan hanya suara air sungai yang terdengar, bergesek pelan dengan batang bambu di tepinya. Bulan purnama menggantung di langit, besar dan pucat, menyorot arus air yang berkilau seperti lembaran kaca. Inspektur Dimas berdiri di bawah pohon besar yang disebut Laras sehari sebelumnya. Tangannya memegang senter kecil, tapi cahaya itu terasa tidak berarti di tengah suasana yang seolah menolak terang. Di tanah dekat akar pohon, ia melihat sesuatu yang aneh, batu-batu kecil tersusun melingkar, di tengahnya bunga melati yang sudah kering. Dimas berjongkok, mengamati. Ada ukiran samar di salah satu batu, untuk yang tidak sempat diselamatkan. "Laras," gumamnya, "apa yang kamu sembunyikan di sini?" Tiba-tiba dari arah sungai, terdengar suara dayung memecah air. Dimas menoleh cepat. Sebuah perahu kayu kecil mendekat perlahan. Di atasnya, bayangan seseorang berdiri memakai kain putih, rambut panjang tergerai, wajahnya setengah tertutup cahaya bulan. "Bu Laras," seru Dimas. Perahu berhenti beberapa meter darinya. Laras menatapnya tanpa ekspresi. "Pak Dimas." Suaranya lembut tapi dingin.
Saya pikir Bapak akan datang. Saya menepati janji, jawab Dimas pelan. Tapi saya masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sungai ini. Laras turun dari perahu, melangkah ke daratan dengan kaki telanjang. Suara pasir dan air bercampur setiap kali ia menapaki tanah. Ia mendekati batu-batu itu dan menyentuhnya satu persatu. Disinilah ayah saya dimakamkan, katanya tenang. Dimas terkejut. Bukankah dia sudah lama hilang? Laras tersenyum samar. Tidak semua yang hilang bisa ditemukan oleh mata, Pak. Ia lalu berlutut, menatap air yang berkilau di bawah sinar bulan. Dulu, waktu saya kecil, ayah selalu bilang sungai ini punya dua arus, satu yang membawa kehidupan, satu lagi yang membawa kenangan. Ayah memilih tinggal di arus kedua. Dimas mendekat. Kamu tahu, Laras, kamu tidak harus terus hidup di bawah bayangan masa lalu. Laras menatapnya, matanya berkilau di bawah cahaya purnama. Bayangan itu bukan milik saya saja, Pak. Semua orang punya bayangan yang mereka sembunyikan. Termasuk saya. Termasuk Bapak, jawabnya cepat. Suaranya hampir seperti bisikan. Bapak juga punya masa lalu di sungai ini kan? Dimas terdiam. Ia menatap sungai itu lama, lalu pelan-pelan mengangguk. Ya, katanya lirih. Aku juga kehilangan seseorang di sini. Waktu masih muda. Saat operasi penyelamatan 20 tahun lalu, aku gagal menyelamatkan seorang anak kecil yang tenggelam di arus ini. Laras tersenyum tipis. Mungkin itu sebabnya Bapak kembali ke sini bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menebus sesuatu. Hening beberapa saat. Hanya suara air mengalir dan daun bergesekan. Kemudian Laras berdiri. Pak Dimas, katanya lembut. Kalau nanti saya pergi, jangan cari saya lagi. Saya sudah menemukan yang saya cari. Dimas menatapnya bingung. Apa maksudmu? Pergi kemana? Laras menatap ke arah sungai. Tempat di mana rasa dan dosa tidak lagi dibedakan. Angin berhembus pelan, membawa wangi melati yang lembut. Dimas menatap sekeliling, tiba-tiba bunga-bunga melati yang tadi kering kini terbang pelan, beterbangan di udara, seolah mengikuti arus tak terlihat. Sinar bulan memantul di wajah Laras, membuatnya tampak seperti bayangan antara manusia dan mimpi. Laras, dengarkan saya, kata Dimas tegas, mendekat selangkah. Kau masih bisa mulai dari awal, aku bisa bantu. Laras menatapnya dengan mata yang basah tapi tenang. Tidak, Pak Dimas, saya tidak butuh awal baru. Saya hanya ingin akhir yang benar. Dan sebelum Dimas sempat bicara lagi, Laras memutar tubuhnya menuju sungai. Ia berdiri di tepi air, memejamkan mata, membiarkan angin memainkan rambutnya. Kadang, untuk menebus dosa, seseorang harus kembali ke tempat dosa itu lahir, bisiknya. Lalu, dari jauh, suara azan Isya terdengar sayup dari desa. Nada suaranya seperti doa terakhir malam itu. Dimas menunduk pelan, tak berani lagi bertanya. Ketika ia menatap ke arah sungai lagi, Laras sudah tidak ada. Hanya perahu kecil yang terombang pelan di arus air, di bawah bulan yang perlahan tertutup awan. Keesokan paginya, warga menemukan sesuatu di tepi sungai. Bukan tubuh, bukan tanda perlawanan, hanya kalung tua berbandul nama ibu, dan seikat bunga melati yang masih basah. Inspektur Dimas datang ke lokasi, menatapnya lama. Ia tahu, Sungai Martapura telah menyimpan satu rahasia lagi, rahasia yang tak bisa diungkap dengan laporan atau bukti, tapi hanya dengan hati. Mungkin, bisiknya, sebenarnya yang mengalir di sungai ini bukan air, tapi penyesalan manusia. Ia menatap ke arah arus yang menghilang di balik kabut, dan di antara suara air, ia merasa mendengar bisikan lembut, suara yang dikenalnya baik. Terima kasih sudah mencoba memahami, Pak Dimas. Tapi beberapa rahasia memang ditakdirkan untuk tenggelam. Beberapa hari setelah kejadian di tepi sungai, Martapura kembali tenang, tapi bukan tenang yang damai. Lebih seperti kota yang memilih diam, karena tahu ada sesuatu yang sebaiknya tidak dibicarakan. Pasar sudah buka lagi, pedagang kembali berjualan. Namun setiap kali nama Laras Ayu disebut, orang akan menunduk, pura-pura sibuk. Inspektur Dimas duduk di mejanya, menatap tumpukan dokumen yang ia kumpulkan selama seminggu terakhir. Semuanya mengarah pada satu nama yang sama. Jaya Wiratma, ayah Laras. Jagal yang dulu disegani di pasar, tapi juga sosok yang menyimpan banyak rahasia. Ia membuka map tua yang baru dikirim dari arsip pusat. Di dalamnya ada catatan tangan yang diambil dari buku harian. Jaya buku yang dulu ditemukan di rumahnya, sebelum kasus ditutup. Tulisan itu hampir puitis, tapi juga menyeramkan dalam caranya sendiri.
Manusia tidak takut pada kematian, mereka takut pada rasa sakit yang datang sebelumnya. Jika seseorang bisa memahami rasa sakit itu, maka ia menguasai rasa manusia. Dimas menutup map itu, menghela napas panjang. Filsafat orang gila, gumamnya, tapi dalam hati ia merasa kalimat itu punya makna lain. Ia menatap papan tulis di depan meja kerjanya penuh coretan garis dan tanda tanya. Di tengahnya tertulis satu kalimat besar dengan spidol merah. Apa yang dimaksud dengan rasa sejati? Sore itu, Dimas pergi ke rumah Dr. Ratna Dewi, ahli forensik yang pernah membantu menyelidiki kasus keluarga Wiratma bertahun-tahun lalu. Rumahnya tenang, penuh tanaman obat dan aroma kayu manis. Pak Dimas, sambutnya ramah. Saya sudah dengar tentang Laras. Dimas mengangguk pelan. Saya rasa dia belum benar-benar pergi. Ada sesuatu yang masih tertinggal di sini, sesuatu dari ayahnya. Dr. Ratna berjalan pelan menuju lemari tua, lalu mengeluarkan kotak kecil dari kayu. Saya simpan ini sejak dulu, katanya. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan potongan kertas tua yang sudah menguning. Tulisan di dalamnya hampir pudar, tapi masih bisa dibaca. Jika kau menemukan ini, berarti kau sudah siap menanggung rasa sejati. Di bawah akar pohon besar di sungai, aku kubur kebenaran yang tidak boleh muncul ke dunia. Dimas menatap tulisan itu lama. Jadi di bawah pohon tempat Laras menemuiku. Dr. Ratna mengangguk. Ya, mungkin yang dikubur bukan benda, tapi pesan. Aku pernah memeriksa tempat itu, tapi selalu ada sesuatu yang membuatku mundur, entah hawa, entah perasaan. Dimas berdiri, menatap jendela. Di luar, langit mulai gelap lagi. Mungkin waktunya saya kembali ke sana, katanya pelan. Dr. Ratna memegang bahunya. Pak Dimas, hati-hati. Ada hal-hal yang lebih tua dari keadilan manusia. Malam menyelang. Di tepi sungai Martapura, Dimas datang lagi, membawa senter dan sekop kecil. Ia berlutut di bawah pohon besar itu, tempat ia terakhir kali bertemu Laras. Hening. Hanya suara air mengalir pelan. Ia menggali tanah dengan hati-hati, tidak yakin apa yang akan ia temukan. Beberapa menit kemudian, sekopnya membentur sesuatu keras, bukan batu, tapi kayu. Ia membersihkan tanah di sekitarnya. Sebuah kotak kecil berukir huruf Jawa kuno muncul dari balik tanah. Ia mengangkatnya perlahan, membuka penutupnya. Di dalam, hanya ada kepingan cermin retak dan selembar kertas kecil yang dilipat rapi. Tulisan di atasnya sederhana. Siapapun yang menatap wajahnya sendiri dengan jujur, akan menemukan rasa sejati. Dimas menatap cermin itu. Dalam pantulannya, ia melihat dirinya sendiri, wajah lelah, mata sayu. Tapi di belakang pantulan itu, ia seolah melihat bayangan lain. Seorang lelaki tua yang tersenyum samar, dan di belakangnya, sosok perempuan berambut panjang berdiri dalam kabut. Dimas mundur spontan, nafasnya tersengal. Pak Jaya, bayangan itu memudar bersama embun malam. Memang Danggi Jarmin itu lama sekali. Mungkin, pikirnya, rasa sejati yang dimaksud bukan tentang darah atau tubuh, melainkan keberanian seseorang untuk menatap dirinya sendiri, termasuk bagian yang paling gelap. Ia menutup kotak itu perlahan, menatap sungai yang berkilau oleh cahaya bulan separuh. Di atas permukaannya, bayangan Laras seperti menari pelan, bukan menakutkan, tapi tenang, seolah akhirnya bebas dari beban yang ia pikul sejak kecil. Semoga kamu tenang di sana, Laras, bisik Dimas. Dan semoga aku bisa memahami apa yang sebenarnya ingin ayahmu ajarkan. Keesokan paginya, ia menulis laporan terakhirnya. Bukan laporan kriminal, tapi catatan pribadi yang ia beri judul Catatan Jaya Wiratma, tentang rasa yang tidak pernah mati. Dalam catatannya, Dimas menulis, keadilan tidak selalu berarti hukuman. Kadang, keadilan adalah saat seseorang berani mengakui sisi gelapnya sendiri dan berhenti menyakiti orang lain dengan alasan mencari rasa sejati. Ia menandatangani catatan itu, lalu menyimpannya di laci. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memejamkan mata dengan tenang, mendengar suara sungai dari kejauhan seperti lagu lama yang menutup kisah, bukan dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang damai. Sudah 2 bulan sejak Inspektur Dimas menutup berkas kasus Martapura. Kantornya kini sepi, berdebu, dan hanya ditempati tumpukan map tua yang baunya mirip hujan pertama di atas kertas. Setiap hari ia datang, menulis laporan, minum kopi dingin, lalu menatap keluar jendela ke arah sungai yang sama, yang kini tampak biasa-biasa saja bagi orang lain. Tapi bagi Dimas,
Sungai itu tidak pernah sekadar air. Ia adalah cermin. Dan di dalam cermin itu, wajah Laras Ayu masih sering muncul. Kadang ia melihatnya di antara pantulan gelombang air saat senja. Kadang di cermin kamar mandi saat mencuci muka. Senyum tenang itu, mata yang teduh tapi syarat luka, terus menatapnya bukan menakuti, tapi mengingatkan. Seolah berkata, kau sudah melihatku, sekarang lihatlah dirimu. Suatu malam, Dimas bermimpi. Ia berdiri di pasar Martapura yang sunyi. Tidak ada pedagang, tidak ada pembeli. Hanya meja-meja kosong yang berjajar rapi, diterangi cahaya bulan pucat. Di tengah pasar itu, Laras berdiri memakai kebaya putih. Rambutnya terurai, wajahnya tenang. Pak Dimas, katanya lembut. Sudahkah Bapak tahu apa itu rasa sejati? Dimas mencoba menjawab, tapi suaranya tidak keluar. Laras mendekat, jarak mereka hanya sejengkal. Ternyata rasa sejati bukan tentang daging, bukan tentang darah, katanya pelan. Tapi tentang keberanian mencicipi luka sendiri, tanpa membencinya. Tiba-tiba pasar berubah. Meja-meja berganti menjadi sungai yang mengalir pelan. Laras berjalan di atas air tanpa tenggelam, lalu menatap Dimas untuk terakhir kalinya. Kalau nanti Bapak mendengar suara sungai di tempat yang jauh, jangan takut. Itu bukan panggilan kematian, itu panggilan untuk pulang. Lalu semuanya hilang. Dimas terbangun dengan keringat dingin di dahinya. Tapi dadanya terasa ringan seolah mimpi itu bukan mimpi buruk, melainkan pesan yang menenangkan. Sejak hari itu, hidup Dimas berubah pelan. Ia mulai sering berjalan ke pasar tanpa alasan, hanya untuk melihat kehidupan sederhana di sana. Ia membantu para pedagang tua menata dagangan, berbincang dengan anak-anak yang berlari di gang sempit, mendengarkan cerita mereka. Kadang, tanpa sadar, ia tersenyum setiap kali mencium wangi melati yang dibawa angin dari arah sungai. Suatu sore, seorang pedagang muda menghampirinya. Pak, katanya Bapak dulu polisi yang nangani kasus besar di sini. Ya, Dimas hanya tertawa kecil. Kasus besar itu tidak pernah benar-benar selesai, nak. Kadang yang tersisa hanya pelajaran kecil. Pelajaran apa, Pak? Bahwa manusia bisa salah jalan. Tapi rasa cinta selalu berusaha mencari pulangnya. Anak muda itu mengangguk. Tidak terlalu paham, tapi tersenyum sopan. Dimas memandangi wajahnya lama-lama, matanya jernih, tapi ada garis keletihan yang samar. Mungkin begitulah dulu Laras, pikir Dimas, sebelum dunia mencemarinya. Malamnya, Dimas duduk di rumah, menulis sesuatu di buku catatan barunya. Ia tidak menulis laporan polisi lagi, tapi menulis tentang manusia, tentang kesepian, penyesalan, dan pengampunan. Halaman pertama ia beri judul, Rasa Sejati, catatan tentang luka yang bisa disembuhkan. Dalam tulisannya, ia menulis, ada dua macam rasa di dunia ini. Rasa yang membuatmu ingin menguasai, dan rasa yang membuatmu ingin memahami. Yang pertama melahirkan ketakutan, yang kedua melahirkan kasih. Ia berhenti sejenak, menatap lampu meja yang redup. Dari jendela, suara sungai terdengar samar, seperti bisikan yang menidurkan. Ia menutup buku itu, tersenyum pelan. Terima kasih Laras, katanya lirih. Akhirnya aku mengerti. Beberapa hari kemudian, Dimas menerima surat tanpa nama di kotak posnya. Amplopnya sederhana, tanpa cap pos, seolah dikirim oleh tangan yang mengenalnya baik. Di dalamnya hanya selembar kertas kecil bertuliskan tulisan halus. Rasa sejati bukan warisan dosa, Pak Dimas. Ia adalah kesempatan untuk belajar mencintai tanpa takut. Di sudut bawah, ada tanda kecil berbentuk bunga melati yang digambar dengan tinta hitam. Dimas menatapnya lama, lalu meletakkannya di antara halaman buku catatannya. Ia tahu, mungkin Laras benar-benar sudah pergi, tapi pesan terakhirnya akan tetap hidup, di setiap hembusan angin, di setiap aroma melati yang lewat diam-diam. Dan di malam itu, di tepi sungai yang sama, Inspektur Dimas berjalan pelan, menatap arus air yang berkilau di bawah sinar bulan. Ia tersenyum untuk pertama kalinya tanpa beban, karena akhirnya ia sadar beberapa kisah memang tidak perlu ditutup dengan jawaban, cukup dengan pengertian. Waktu berjalan pelan setelah itu, musim berganti, dan kehidupan di Martapura kembali seperti semula. Pasar ramai, perahu lalu lalang di sungai, anak-anak berlarian di jalan tanah yang becek setiap kali hujan datang. Namun bagi Inspektur Dimas, segalanya tak pernah benar-benar sama. Setiap kali ia menatap sungai, ia merasa ada suara lembut memanggil namanya, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk diingat. Suatu sore yang teduh, Dimas duduk di beranda rumahnya,
dengan secangkir kopi hangat dan setumpuk kertas di pangkuan. Di hadapannya, draft naskah bukunya sudah hampir selesai. Ia menulisnya bukan sebagai laporan polisi, tapi sebagai catatan kehidupan. Judulnya sederhana, Rasa Daging, catatan tentang luka, rasa, dan pengampunan. Di halaman pertama ia tulis sebuah kalimat yang muncul di benaknya sejak pertemuan terakhir dengan Laras. Tidak semua luka butuh disembuhkan. Beberapa hanya butuh diakui, agar tidak lagi tumbuh dalam gelap. Ia berhenti menulis sejenak, menatap sungai dari kejauhan. Aroma melati samar terbawa angin wangi, yang selalu membuat dadanya terasa sesak tapi hangat. Ia tersenyum. Mungkin itu tanda, gumamnya, tanda bahwa aku tidak sendirian. Beberapa minggu kemudian, bukunya diterbitkan oleh penerbit kecil di Banjarmasin. Tak disangka, buku itu perlahan menjadi pembicaraan banyak orang. Bukan karena kisahnya menyeramkan, tapi karena ia menulisnya dengan kelembutan. Tentang manusia yang jatuh, tapi tidak kehilangan kemanusiaannya. Tentang cinta yang salah arah, tapi tetap cinta. Banyak pembaca menulis surat kepadanya. Ada ibu-ibu yang berkata, kisah itu membuat mereka menangis dan memaafkan masa lalu. Ada anak muda yang bilang, mereka kini lebih memahami orang tua mereka yang keras. Dimas membaca setiap surat itu dengan mata berkaca-kaca. Jadi mungkin, begini cara Laras menebus dirinya, katanya pelan. Namun, sejak bukunya mulai dikenal, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap malam, ketika ia menulis di meja kerjanya, lampu sering berkelip pelan. Kadang, halaman kertas yang baru ia tulis bergetar seolah tertiup angin, padahal jendela tertutup rapat. Dan satu malam, ketika ia membuka naskah yang sudah disunting editor, ia melihat sesuatu yang tak ia tulis di halaman pertama. Tinta samar, seperti tulisan tangan lain. Tulisan itu berbunyi, "Terima kasih, sudah menuliskanku dengan cara yang manusiawi, Pak Dimas. Sekarang aku bisa tenang." Dimas terdiam. Jantungnya berdetak cepat, tapi bukan karena takut. Ia mengenali tulisan itu halus, rapi, mirip tulisan Laras pada laporan lamanya. Ia menyentuh halaman itu pelan, lalu menutup buku. Mungkin ini hanya kebetulan, katanya, mencoba menenangkan diri. Namun jauh di dalam hati, ia tahu, kebetulan tidak pernah seindah itu. Beberapa hari kemudian, ia diundang berbicara di sebuah acara literasi kecil di Banjarmasin. Tema acaranya, menulis luka menjadi pengampunan. Ketika ia naik ke panggung, lampu redup menyinari wajahnya. Ia memulai dengan suara lembut. Saya bukan penulis, saya hanya saksi dari kisah yang terlalu manusiawi untuk diabaikan. Orang-orang diam mendengarkan. Lalu ia berkata, kisah ini bukan tentang kejahatan. Ini tentang manusia yang kehilangan arah, tapi tetap berusaha mencari cahaya meski melalui jalan gelap. Setelah acara selesai, seorang wanita tua menghampirinya. Rambutnya sudah putih, tapi matanya tajam dan hangat. Pak Dimas, katanya pelan, saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk apa, Bu? Untuk menulis tentang Laras. Dia dulu teman kecil cucu saya di Martapura. Cucu saya selalu cerita, Laras suka berbagi makanan dan menulis puisi di daun pisang. Dimas terpa aku. Dia menulis puisi. Wanita itu mengangguk. Iya, katanya. Laras selalu bilang, suatu hari aku ingin kata-kataku membuat orang tidak takut lagi pada rasa sakit. Setelah wanita itu pergi, Dimas duduk diam lama, menatap buku di tangannya. Air matanya menetes, pelan tapi jujur. Malam itu, di rumahnya, ia membuka kembali buku yang sudah diterbitkan itu. Ia membacanya dari awal, halaman demi halaman, seperti pembaca lain. Dan di halaman terakhir, di pojok kanan bawah, ia menemukan hal yang tak pernah ada di draft aslinya. Gambar bunga melati kecil, digambar dengan tinta hitam samar. Persis seperti tanda di surat anonim yang pernah ia terima dulu. Dimas tersenyum, kali ini tanpa ragu. Ia memejamkan mata, menatap ke dalam dirinya, dan berbisik, terima kasih Laras. Sekarang, rasa sejati sudah menemukan rumahnya. Pagi berikutnya, warga pasar Martapura bercerita bahwa di lapak kosong yang dulu milik Laras Ayu, ada seseorang yang menaruh vas kecil berisi bunga melati segar setiap hari. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya, tapi setiap kali wangi bunga itu menyebar, orang-orang yang lewat merasakan hal aneh, bukan takut, bukan sedih, tapi damai. Dan sungai yang dulu dianggap menyimpan rahasia, kini hanya mengalir tenang, membawa pantulan langit biru dan matahari pagi. Mungkin karena
Akhirnya, rahasia itu telah dimengerti oleh hati yang siap mendengarnya. Sudah setahun sejak buku Rasa Daging diterbitkan. Nama Inspektur Dimas kini dikenal bukan sebagai penyidik, tapi sebagai penulis yang menulis tentang luka dengan cara lembut. Buku itu dibaca di sekolah, dibicarakan di radio, dan bahkan diundang ke acara televisi lokal. Namun bagi Dimas, semua itu tidak membuat hidupnya lebih ringan. Ia tetap sederhana, tinggal di rumah tepi sungai yang sunyi, menulis di malam hari, dan mendengarkan suara air mengalir, suara yang kadang terdengar, seperti bisikan yang memanggil pelan. Pak Dimas. Sampai suatu hari, ia menerima surat elektronik dari sebuah komunitas sastra di Yogyakarta. Isinya undangan untuk berbicara dalam acara bertema Rasa dan Luka dalam Sastra Indonesia Modern. Dimas tersenyum membaca undangan itu. Ia jarang meninggalkan Kalimantan, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar halus, seolah ada yang memintanya untuk berangkat. Dan tanpa tahu mengapa, ia menjawab singkat, "Saya datang." Kereta malam membawanya menembus Jawa yang basah oleh hujan. Cahaya kota berpendar di jendela, dan di dalam gerbong, Dimas membuka kembali catatan kecilnya. Ia menulis beberapa baris. Semakin jauh aku berjalan, semakin aku sadar, bukan aku yang mencari kisah ini, tapi kisah inilah yang sedang mencari cara untuk selesai. Ketika ia menutup buku itu, seseorang duduk di kursi sebelahnya. Seorang gadis muda, mungkin awal 20-an, berwajah lembut dengan rambut sebahu dan mata yang memantulkan cahaya redup lampu kereta. "Permisi Pak, boleh duduk sini?" "Tentu," jawab Dimas sopan. Gadis itu tersenyum, lalu membuka novel kecil di pangkuannya. Dimas sempat melirik sampulnya adalah buku Rasa Daging. Ia nyaris tersenyum, tapi sebelum sempat berkata apapun, gadis itu berbisik lirih, "Bapak Dimas, ya?" Dimas menoleh. "Kamu tahu saya." Gadis itu menutup bukunya perlahan. "Saya baca tulisan Bapak, tapi bukan cuma itu." Ia menatap keluar jendela. Suaranya bergetar. "Saya sering mendengar suara seorang perempuan memanggil nama Bapak di dalam mimpi saya." "Jimaster Paku." "Suara perempuan?" "Iya, namanya Laras," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Dia bilang saya harus menemui Bapak. Katanya, Bapak satu-satunya yang bisa mendengar dengan hati, bukan telinga." Kereta berderak pelan, melewati jembatan panjang di atas sungai. Dimas memejamkan mata sejenak. Hujan di luar menetes seperti waktu yang kembali membuka luka lama. "Siapa namamu, Nak?" tanya Dimas akhirnya. "Namaku Sinta," jawab gadis itu. "Saya penulis juga. Baru belajar. Tapi suara itu membuat saya menulis hal-hal yang aneh. Seperti saya menulis sesuatu yang bukan milik saya." Dimas menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kadang, kisah mencari penulisnya sendiri, Sinta. Dan jika benar itu Laras, mungkin dia tidak ingin menakutimu. Dia hanya ingin didengar sekali lagi." Keesokan harinya, acara sastra itu digelar di sebuah gedung tua bergaya kolonial di pinggir Malioboro. Dimas duduk di panggung bersama beberapa pembicara lain, tapi pikirannya masih pada percakapan di kereta semalam. Ketika tiba gilirannya bicara, ia menatap penonton dengan tenang. "Saya tidak menulis untuk mengulang luka," katanya. "Saya menulis agar luka itu tahu bahwa ia pernah dimengerti. Orang-orang Henning. Dan kalau ada yang bertanya, apakah kisah itu benar-benar berakhir?" Lanjutnya, mungkin jawabannya tidak. Karena selama ada orang yang masih berusaha memahami rasa manusia, kisah itu akan terus hidup dalam bentuk lain. Tepuk tangan menggema lembut. Namun di antara kerumunan itu, Dimas melihat Sinta berdiri di belakang ruangan. Wajahnya pucat. Ia menatap Dimas, lalu pelan-pelan mengangkat selembar kertas dari tangannya. Di kertas itu, Dimas bisa membaca tulisan dari jauh. "Pak, malam ini dia ingin bicara lagi." Malamnya, mereka bertemu di taman kecil di tepi Kalikot. Angin membawa bau tanah basah dan bunga kenanga. Sinta duduk di bangku kayu sambil menatap air hitam berkilau. "Setiap malam jam 2, suara itu datang," katanya pelan. "Dia bilang ingin menyampaikan sesuatu pada Bapak, lewat saya." Dimas menatap sungai itu lama, lalu menjawab lembut, "Kalau begitu, biarkan dia bicara malam ini. Saya siap mendengar." Jam menunjukkan pukul 02.07 dini hari. Sinta duduk bersila di lantai kamar hotel tempat Dimas menginap. Lampu redup, hanya lilin kecil menyala di atas meja. Suasana sunyi. Beberapa menit berlalu tanpa suara, hingga tiba-tiba Sinta membuka matanya, tapi sorotnya berbeda teduh, tapi bukan miliknya sendiri.
Suaranya berubah pelan, nyaris seperti bisikan dari jauh. Pak Dimas, saya tidak datang untuk menakuti. Saya datang untuk mengembalikan sesuatu yang bukan milikku. Dimas menahan napas. Suara itu lembut, namun jelas. Suara yang sudah lama ia dengar hanya dalam mimpi. Rasa sejati itu bukan untuk diwariskan, Pak Dimas. Itu untuk dimengerti, agar manusia berhenti saling melukai demi rasa. Dimas menunduk. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Laras, bisiknya. Apakah kamu sudah tenang sekarang? Sinta atau mungkin Laras lewat tubuhnya tersenyum samar. Sudah, karena Bapa menulis kami dengan kasih, bukan dengan hukuman. Dan Sinta, dialah yang akan menulis sisa kisahnya. Beberapa detik kemudian, tubuh Sinta melemas perlahan. Lilinnya padam. Hanya wangi melati yang tertinggal di udara. Pagi menjelang. Dimas duduk di tepi balkon, menatap matahari terbit di atas Yogya. Sinta masih tidur, wajahnya tenang seperti habis menangis dalam mimpi. Dimas memandang ke langit, lalu berbisik, "Terima kasih Laras. Aku janji, kisah ini akan berhenti di sini bukan karena aku ingin melupakan, tapi karena aku sudah memahami." Dan di antara cahaya pagi yang hangat, seekor burung kecil hinggap di pagar balkon, membawa sehelai kelopak melati putih di paruhnya. Dimas tersenyum, lalu menulis kalimat terakhir di buku catatannya. Rasa sejati akhirnya menemukan rumah baru, bukan di daging, bukan di darah, tapi di hati yang berani memaafkan. Sejak malam itu di Yogyakarta, Sinta tidak lagi sama. Ia tidak tahu apa yang terjadi ketika ia berbicara dengan suara Laras. Ia hanya ingat wangi melati memenuhi ruangan, lalu sunyi yang terasa seperti pelukan. Ketika bangun pagi, tubuhnya ringan tapi hatinya penuh gema. Di meja dekat jendela hotel, ada secarik kertas dengan tulisan yang bukan miliknya. "Tulislah kisahku, tapi jangan ulangi penderitaanku." Tinta di kertas itu masih basah, seolah baru ditulis beberapa detik sebelum ia bangun. Sinta menatapnya lama. Ia tahu ini bukan halusinasi. Ini adalah permintaan. Dan di dalam hatinya, ia tahu siapa yang memintanya. Sejak saat itu, Sinta mulai menulis setiap malam. Di kamarnya yang kecil di pinggir kota Yogyakarta, di bawah cahaya lampu kuning, ia menulis kisah yang tak ia alami sendiri. Tentang seorang gadis yang pernah tinggal di Martapura, tentang ayah yang keras tapi rapuh, tentang cinta yang salah arah tapi lahir dari niat melindungi. Kadang ia menangis saat menulisnya, tanpa tahu kenapa. Kadang tangannya gemetar, tapi pena tak berhenti bergerak. Seolah ada tangan lain yang menuntun, menulis dengan keyakinan yang melampaui logika manusia. Dan setiap kali ia selesai satu bab, selalu ada aroma melati yang mengambang di udara. Suatu malam, saat ia menulis bagian di mana Laras kecil melihat ayahnya menyiapkan daging untuk dijual, ia mendengar suara lembut di belakangnya. "Hentikan di situ, Sinta." Sinta menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berembus lewat jendela. Namun suara itu jelas bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. "Jangan tulis kesalahanku. Tulis saja alasan kenapa aku pernah melakukannya." Sinta memejamkan mata. "Baik Laras," bisiknya. "Aku akan menulis tentangmu bukan sebagai pelaku, tapi sebagai manusia." Dan sejak malam itu, gaya tulisannya berubah. Kisah yang semula gelap kini dipenuhi pengampunan, bukan untuk menghapus dosa, tapi untuk menyalakan pengertian. Beberapa bulan kemudian, buku itu selesai. Ia memberinya judul sederhana, "Melati di tepi Sungai Martapura." Ia mengirimkan naskah itu pada Inspektur Dimas dengan surat tangan. "Pak Dimas, saya sudah menulis kisah Laras. Tapi di akhir cerita, saya menulis juga tentang Bapak, bukan sebagai polisi, tapi sebagai manusia yang belajar mendengar. Kalau Bapak setuju, biarkan dunia membaca kisah ini bersama doa." Seminggu kemudian, Dimas membalas, "Kau menulisnya dengan hati, Sinta. Jadi biarlah dunia tahu bahwa tidak ada rasa sejati yang lahir dari ketakutan. Semua berasal dari kasih." Beberapa bulan setelah buku itu terbit, para pembaca mulai berbicara tentangnya. Bukan karena misterinya, tapi karena ketenangan yang mereka rasakan setelah membaca. Beberapa mengatakan buku itu seperti menyembuhkan sesuatu yang mereka tidak tahu sedang sakit. Namun, di tengah kesuksesan itu, Sinta mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia menandatangani buku untuk pembaca, tulisan tangannya perlahan berubah, menjadi halus dan mirip tulisan Laras Ayu. Dan kadang,
Di halaman terakhir, tanpa ia sadari, terdapat kalimat tambahan yang tak pernah ia tulis. Selama masih ada yang menulis dengan kasih, aku akan tetap hidup bukan sebagai bayangan, tapi sebagai rasa. Sinta membaca kalimat itu berkali-kali, dan bukannya takut, ia justru tersenyum. Ia tahu, Laras tidak menghantui. Laras hanya menyertai. Suatu pagi di bulan Desember, Sinta berdiri di tepi Sungai Kot, tempat terakhir kali ia mendengar suara Laras berbicara lewat dirinya. Air sungai mengalir pelan, membawa daun-daun kering, dan di atas air itu, satu kelopak melati putih hanyut perlahan. Sinta menatapnya dan berbisik, "Terima kasih Laras. Sekarang aku tahu, rasa sejati bukan untuk dimiliki tapi untuk diteruskan." Dan di saat itu, angin berhembus lembut. Bau melati mengisi udara, dan suara samar terdengar, seperti bisikan jauh. "Kau sudah menulisnya dengan benar, Sinta." Beberapa tahun kemudian, buku Melati di tepi Sungai Martapura menjadi bahan ajar di beberapa sekolah sastra di Indonesia. Mereka menyebutnya novel pengampunan. Dan di bagian kata pengantar edisi kedua, Sinta menulis, "Cerita ini kutulis bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa di balik setiap rasa sakit, selalu ada cinta yang menunggu untuk dimaafkan." Dan di pojok halaman terakhir, ada tanda kecil berbentuk melati dengan huruf samar di tengahnya. Maine. 4 tahun setelah bukunya diterbitkan, Sinta memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Kalimantan. Ia ingin melihat sendiri tempat yang selama ini hanya hidup di kepalanya. Martapura, kota yang disebut-sebut dalam setiap bab buku, Melati di tepi Sungai Martapura. Ia berangkat sendirian, hanya membawa tas kecil, buku catatan, dan kalung melati perak yang pernah diberikan oleh Inspektur Dimas. Sebelum berangkat, Dimas menulis pesan pendek untuknya. "Jika kau mendengar suara sungai, jangan lari. Dengarkan, karena kadang yang mengalir bukan air, tapi kenangan yang menunggu untuk dimengerti." Perjalanan dari Banjarmasin ke Martapura tidak panjang, tapi setiap kilometer terasa seperti menembus waktu. Ketika bus kecil yang ia tumpangi memasuki wilayah kota, Sinta melihat deretan rumah kayu tua, masjid berwarna hijau lembut, dan suara pasar yang hidup persis seperti yang pernah ia tulis. Ia turun di dekat pasar lama, tempat yang dulu menjadi pusat kisah antara Laras, ayahnya, dan Pak Dimas. Namun kini, lapak-lapak itu telah berubah. Tidak ada lagi papan nama Burani atau celemek putih yang tergantung di tiang kayu. Hanya pedagang biasa yang tertawa, menimbang daging, menawar harga. Dunia sudah melanjutkan hidupnya. Sinta berjalan perlahan melewati lorong-lorong pasar. Di tengah keramaian itu, ada satu tempat yang kosong, sebuah sudut kecil di dekat jembatan kayu, di mana dulu lapak Rani berdiri. Di sana, hanya ada satu meja kayu usang dan vas kecil berisi bunga melati segar. Sinta mendekat dengan langkah gemetar. Bunga itu masih segar, seolah baru ditaruh pagi ini. Ia berlutut, menatap vas itu, dan berbisik, "Apakah ini tanda darimu, Laras?" Angin bertiup pelan, membawa aroma wangi yang akrab. Bukan jawaban, tapi cukup untuk membuat air matanya mengalir. Sore hari, Sinta menyusuri tepi Sungai Martapura. Airnya tenang, memantulkan langit jingga yang mulai condong ke malam. Ia berjalan tanpa arah sampai tiba di sebuah rumah kayu yang tampak terbengkalai. Pintu depannya terbuka sedikit, seperti menunggu tamu lama. Dan entah mengapa, langkahnya berhenti di sana. "Rumah ini," gumamnya pelan. Ia tahu tempat ini. Ia menulisnya rumah di tepi sungai, dengan dapur di belakang dan jendela kecil menghadap air. Tapi melihatnya nyata membuat dadanya bergetar. Ia masuk perlahan. Di dalam, debu menutupi hampir segalanya. Namun di meja kayu tua di pojok ruangan, ada sesuatu yang tampak baru. Sebuah amplop coklat, tertulis nama Laras Ayu, dengan huruf tangan laki-laki. Sinta menatapnya lama sebelum membuka. Kertas di dalamnya sudah menguning, tapi tulisannya masih jelas. "Untuk Laras, anakku. Jika suatu hari kau membaca surat ini, mungkin ayah sudah tidak ada. Aku tahu dunia akan menghakimi kita, tapi aku ingin kau tahu satu hal. Semua yang ayah lakukan bukan karena kebencian, tapi karena ketakutan kehilanganmu. Aku tidak tahu bagaimana cara mencinta yang benar. Aku hanya tahu cara melindungi, meski akhirnya justru menyakitimu. Kalau kau pernah marah, maka marahlah padaku, bukan pada hidup. Dan jika suatu hari kau menemukan seseorang yang mampu melihatmu tanpa takut, itulah saatnya kau berhenti bersembunyi. Maafkan ayah."
dan hiduplah dengan cara yang ayah tak pernah bisa ajarkan, dengan kasih. Tertanda, Hasan. Sinta menutup surat itu dengan tangan bergetar. Air matanya jatuh di atas kertas, membuat tinta sedikit luntur. Ia bisa merasakan kesedihan yang tertahan di setiap kata. Bukan pembelaan, tapi permintaan pengampunan yang datang terlambat. Ia menatap keluar jendela. Sungai Martapura memantulkan cahaya matahari yang hampir tenggelam. Di atas air, satu kelopak melati melayang perlahan. Dan untuk sesaat, Sinta melihat bayangan samar Laras berdiri di seberang sungai, tersenyum lembut dengan wajah damai. Malam tiba dengan sunyi yang lembut. Sinta duduk di beranda rumah itu, menulis di buku catatannya. Hari ini aku belajar bahwa bahkan dosa pun bisa menjadi doa, jika dituliskan dengan kejujuran. Ia melipat surat Pak Hasan, dan meletakkannya di bawah vas bunga melati di meja depan. Lalu ia menatap sungai, menutup matanya, dan berdoa. Semoga semua yang pernah hilang, akhirnya menemukan rumahnya. Dan entah dari mana, angin malam membawa suara lembut seperti nyanyian jauh. Bukan menakutkan, tapi menenangkan. Seolah Martapura sendiri sedang berdoa bersama mereka yang pernah hidup di dalam kisahnya. Pagi di Martapura terasa damai. Kabut tipis masih bergantung di atas sungai, dan aroma tanah basah berpadu dengan wangi melati yang datang entah dari mana. Sinta berdiri di depan rumah kayu, tempat ia menemukan surat itu semalam. Di tangannya ada buku catatan kecil halaman terakhir dari kisah yang telah menuntun hidupnya selama bertahun-tahun. Ia membuka halaman baru dan menulis perlahan. Setiap kisah memiliki rumahnya sendiri. Laras telah pulang ke sungai, ayahnya telah pulang ke maaf, dan aku pulang ke diriku sendiri. Tinta mengalir halus di atas kertas, dan untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya tidak terasa berat. Karena ia tahu, kisah ini sudah tidak membutuhkan kelanjutan, yang ia butuhkan hanyalah dibiarkan tenang. Hari itu, Sinta berkeliling kota kecil Martapura. Ia mampir ke pasar, menyapa para pedagang, membeli bunga melati segar. Orang-orang menyambutnya dengan hangat, meski tak mengenalnya. Namun beberapa di antara mereka berkata, "Wajahmu mirip seseorang yang dulu jualan daging di sini, Bu Laras namanya. Tapi matamu beda, lebih damai." Sinta tersenyum. Mungkin karena kami menatap arah yang sama menuju cahaya. Ia berjalan ke tepi sungai, meletakkan bunga melati satu persatu di atas air, membiarkan arus membawanya perlahan. Di bawah sinar matahari pagi, kelopak-kelopak itu berputar lembut, membentuk lingkaran kecil yang indah. Dan ketika ia memandang pantulan air, ia seolah melihat bayangan 3 orang berdiri di sana. Laras, Pak Hasan, dan Inspektur Dimas. Semuanya tersenyum bukan sebagai roh, bukan sebagai legenda, tetapi sebagai simbol manusia yang akhirnya mengerti satu hal, bahwa rasa sejati tidak pernah mati, ia hanya berubah bentuk menjadi kasih. Beberapa bulan kemudian, Sinta kembali ke Yogyakarta. Ia membuka kelas menulis kecil bernama Sekolah Rasa, tempat orang-orang datang bukan untuk belajar teknik menulis, melainkan untuk belajar memahami luka mereka lewat kata-kata. Di papan depan kelasnya tertulis kalimat sederhana, menulis bukan tentang menjelaskan, tapi tentang menyembuhkan. Sinta mengajar dengan lembut. Setiap kali seorang murid bercerita tentang masa lalunya yang pahit, ia mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, "Kalau kau menulis dengan niat memahami, bukan membalas, maka kata-katamu akan menjadi doa." Dan di setiap akhir sesi, ia selalu menyalakan dupa melati kecil, membiarkan wangi itu memenuhi ruangan. Aroma yang dulu menandai kehadiran Laras, kini menjadi simbol rasa sejati yang telah berubah menjadi pengampunan. Suatu malam, saat semua murid sudah pulang, Sinta duduk sendirian di ruang kelas yang sepi. Ia membuka jendela, memandangi bulan purnama yang tergantung di langit Yogyakarta. Di meja, tergeletak buku tua karya Inspektur Dimas Rahsa Daging. Ia membuka halaman pertama, dan di bawah kalimat pembuka yang sudah lusuh, ada catatan tangan baru yang samar. Tulisannya halus seperti disentuh angin. "Terima kasih Sinta, karena kamu, rasa ini akhirnya menjadi doa." Ia tersenyum. Tidak ada ketakutan, tidak ada misteri. Hanya kehangatan yang membuat matanya berkaca-kaca. Ia menatap ke langit dan berbisik pelan, "Selamat beristirahat Laras. Kisahmu kini hidup dalam hati banyak orang." Dan malam itu, bulan bersinar lebih terang dari biasanya. Cahayanya jatuh lembut ke jendela, membentuk bayangan bunga melati di lantai kelas.
seolah bumi dan langit sedang sepakat untuk menutup kisah ini dengan damai. Tahun-tahun berlalu, Martapura tetap berdiri, sungainya tetap mengalir, dan setiap kali musim melati tiba, aroma wanginya mengisi udara, mengingatkan semua orang bahwa cinta, betapapun salah jalannya, akan selalu mencari cara untuk pulang. Dan jika ada yang bertanya pada Sinta, apakah kisah itu benar terjadi? Ia hanya tersenyum dan menjawab, mungkin iya, mungkin tidak, tapi yang pasti, rasa sejati itu nyata, karena ia hidup di hati setiap orang yang pernah belajar memaafkan.